Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kembali kita di kajian Al-Qur'an secara tafsiriyah. Adapun surah yang kita bahas masih di surah Al-Anbiya pada ayat 78 sampai dengan 82. Baik, kita awali dengan membaca bersama-sama ayat yang akan kita bahas secara bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa Daud wa Sulaiman idh yahkuman fil harthi idza nafashat fihi ganamul qawm wa kunna li hukmihim syahidin. Fafahamnaha Sulaimana wa kullan ataina hukma wa ilman wa sakharna ma'a Daudal jibala yusabbihna wat-tayr wa kunna fa'ilin. Wa 'allamnahu san'ata labusin lakum lituhsinakum min ba'sikum. Fahal antum syakirun. Wali Sulaiman ar-riha 'asifatan tajri bi amrih ilal ardil lati barakna fiha wa kunna bi kulli syai'in 'alimin. Wa minas sayatini man yaghusuna lahu wa ya'maluna 'amala duna dzalika wa kunna lahum hafidhin. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad khataman nabiy la nabiyya ba'dah. Di surah Al-Anbiya ini bercerita tentang beberapa nabi. Dikisahkan pula Daud dan Sulaiman. Daud ini adalah raja. Dia itu awalnya bukan keturunan raja,
tapi dia berhasil membunuh saat itu musuh orang-orang Palestina. Jadi dia dari Palestina dia. Ya. Dia membunuh dengan menggunakan pate. Ketapel. Dan tepat kena matanya. Nah, jadi dia dipandang enteng, karena dia masih anak muda waktu. Akhirnya sebagai imbalannya dia dikawinkan dengan anak raja, putri raja. Jadilah dia raja pewaris. Nah, Daud. Nah, tapi dia cerdas. Kemudian anaknya Sulaiman mewarisi. Sebenarnya Sulaiman itu bukan anak pertama. Dia ada anak pertama. Jadi ada terjadi sedikit pertentangan itu. Terjadi pertentangan karena yang kakak itu menganggap dia lebih berkuasa. Tapi Daud melihatnya Sulaiman yang mampu. Jadi dia wariskan kepada Sulaiman. Gitu. Ya. Nah, saat itu bisnis itu masih terbatas pada peternakan dan pengembalaan, ya, belum berkembang seperti ini. Rupanya pernah terjadi sesuatu itu, kambing-kambing itu masuk di kebunnya orang yang punya sawah. Jadi dia memutuskan takut. Jadi ada sanksi. Secara detailnya mungkin ada nanti kisah tersendiri itu. Tapi keputusannya itu dapat diterima dan dianggap dia cukup adil. Nah, ini cerita tentang ilmu dan hikmah. Hikmah itu lebih dalam daripada ilmu. Hikmah itu adalah bertindak tepat menghadapi situasi. Jadi mungkin kalau dalam bahasa Indonesia bisa dikatakan cerdas. Orang pintar itu dia mengetahui dari suatu ilmu yang diajarkan, teks apa semua. Tapi cerdas itu berbuat mengamalkan ilmu sesuai dengan kondisinya. Nah, itulah cerdas. Jadi barangkali itu hikmah itu mengirit kepada kecerdasan. Tapi sebenarnya lebih dari itu. Dan nabi-nabi itu rata-rata mempunyai hikmah. Jadi nabi itu bertindak selalu tepat. Hikmah itu adalah tindakan yang tepat sesuai kondisi. Itu hikmah. Ya. Dan salah satu yang sangat ahli hikmah diceritakan tentang pertemuan antara Musa dan Khidir. Khidir itu luar biasa ilmu hikmahnya, karena di balik satu peristiwa dia bisa bertindak yang mungkin aneh bagi orang lain. Ya. Ya, jadi hikmah. Jadi nabi itu memang dibekali dengan ilmu dan hikmah. Hikmah itu lebih dalam. Ya. Dan mampu menerima, memahami setiap kondisi yang dihadapi. Nah, kita kan yang ringan-ringan saja. Oh, ada hikmahnya. Nah, itu kita menerima itu, ya. Karena di balik satu peristiwa memang selalu ada manfaatnya. Ya, manfaatnya. Ya. Kemudian ada lagi yang menarik ini, keistimewaan daripada Sulaiman ini, dia bisa memerintah jin, menyelam. Ya. Dan ini bukan hanya jin, karena jin itu makhluk, syaitan itu sifat. Jadi jin-jin jahat pun dia bisa perintah, syaitan gitu. Ya, menyelam. Ya. Tentu kemampuan jin itu menyelam itu mungkin lebih daripada manusia biasa, ya. Tapi itu terjadi karena biiznillah, atas izin Allah. Ya. Nah, kita tentu saja awam ini hati-hati berurusan dengan jin. Karena jin tidak dilihat. Manusia saja yang kita lihat bisa menipu kita, apalagi jin yang kita tidak lihat. Jadi sebaiknya kita berurusan dengan manusia saja, jangan berurusan dengan jin, ya. Nabi Sulaiman memang adalah nabi yang diberikan mukjizat untuk bisa memerintah jin. Jangan sampai kita meniru-niru Sulaiman, itu bahaya. Nah, Sulaiman itu di samping dia bisa memerintah jin, dia juga bisa berkomunikasi dengan binatang. Itu keistimewaan daripada Nabi Sulaiman. Nabi-nabi ini dikisahkan dalam berbagai surah, ayat. Kecuali Nabi Yusuf itu tuntas dalam satu surah. Ini keistimewaan Al-Quran ini. Surah Yusuf itu terdapat pada surah ke-12 dengan 12 topik. 12 topik di situ pada surah ke-12, ya. Nah, mungkin suatu saat mungkin kita bahas juga itu. Nah.
Jadi di sini pada 5 ayat ini menyinggung tentang Daud dan Sulaiman. Pada ayat berikutnya nanti akan menyinggung tentang Ayub. Jadi memang ada beberapa nabi yang disinggung di surat Al-Anbiya. Mudah-mudahan kita bisa memperdalam pengetahuan kita dengan bacaan-bacaan yang kita pernah dapatkan. Untuk dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kembali saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Adapun pertanyaan saya pada malam hari ini, sebelum saya menanyakan tentang terkait dengan surah Al-Anbiya, ya saya terlebih dahulu ingin menceritakan sebuah kasus, Pak Ustaz. Ada di ini juga mungkin berkaitan dengan bagaimana ada mungkin saudara-saudara kita yang menganggap bahwa kita tidak boleh menerjemahkan Al-Quran secara serampangan seperti itu. Tapi kalau saya yang lebih parah sebenarnya kasus ini. Ada saya mau sampaikan kasus ini ya. Ada di sosial media, ada seseorang seorang inilah pakar Islam lah ya. Ya kalau tidak bisa dibilang ulama ya. Ini kemarin itu ketika kedatangan Paus Benediktus itu ke Masjid Istiqlal, dan itu di foto itu kan dicium sama Pak Kiai Nasiruddin Umar ya, Imam Istiqlal. Kemudian ini si tokoh ini dia memposting ayat Al-Maidah, surah Al-Maidah ayat 51, yang dimana itu di situ dikatakan janganlah engkau menjadikan Yahudi dan Nasrani sebagai teman dekatmu. Itu kan sebenarnya tidak ada kontroversi di situ. Tapi kemudian di komen itu penuh komennya sampai 1000. Di situ di komen bertarung. Kenapa dia bertarung? Karena si tokoh ini, saya tidak usah sebut namanya ya. Dulu waktu kejadian Gubernur Jakarta itu Ahok ya, yang disidang ketika Al-Maidah itu, tapi dia surah Al-Maidah 51 itu dia ngotot bahwa Al-Maidah 51 itu di situ yang dimaksud adalah pemimpin. Jadi janganlah engkau memilih Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpinmu. Dan di dalam diskusi itu ditayangkan, dia mati-matian bela itu, bahwa ini artinya pemimpin, bukan artinya teman dekat. Ya, meskipun di tafsir Al-Quran saya tidak tahu yang mana dia tulis ya. Jadi dia ngotot bahwa tafsirnya di situ pemimpin. Jadi janganlah engkau menjadikan Nasrani atau Yahudi sebagai pemimpinmu, dan dia ngotot. Dia ini jadi Ahok tidak bisa jadi gubernur non muslim. Kemarin datang Paus langsung dia berubah. Dia bilang ini maksudnya bukan pemimpin tapi teman dekat. Ini kan pelin-pelan ya. Jadi saya mau mengatakan begini, bahwasanya ada memang sebagian, ini mohon maaf saya terus terang, sebagian dari saudara-saudara kita yang menjadikan ayat-ayat Quran ya, bahkan juga hadis-hadis itu sebagai untuk sarana mengkritik golongan lain. Ya, sarana menyerang orang lain ya. Ini yang saya kira kalau kita mengatakan ada sebagian yang mengkritik kita bahwa kita di sini menafsirkan serampangan, sebenarnya kita tidak serampangan. Itu sebenarnya tidak disalahkan. Yang salah itu kalau dia menafsirkan karena dia punya kepentingan. Kalau di sini kan kita tidak ada kepentingan. Apa kita punya kepentingan surah Al-Maidah 51? Tidak ada.
Al-Quran pun kita terjemahkan sesuai dengan batas pikir kita, dan kalau kita salah ya mudah-mudahan kita dimaafkan. Itulah apa namanya, keterbatasan kita. Yang salah saya kira kalau Al-Quran ini seperti tadi, ketika ada pihak yang mau dia serang, dia pakai ayat ini. Ada pihak ini mau diserang, dipakai ayat ini. Pihak ini mau diserang, pakai hadis ini, pakai hadis ini. Jadi, dan kesannya memang ini sosial media kita ini penuh dengan serang menyerang. Ya, ada serang pakai hadis ini, dibalas pakai hadis B, dibalas pakai hadis C, pakai hadis, tidak ada habisnya. Ya, padahal sebenarnya banyak hadis-hadis yang harusnya lebih kita penting untuk kita ketahui, tapi waktu kita habis untuk saling menyerang, membantah, menyerang, ya dengan sesuai apa namanya, kepentingan masing-masing, kepentingan organisasi masing-masing. Jadi itu saya kira yang harus kita sampaikan ke publik, bahwa Al-Quran ini sebenarnya untuk kita, bukan untuk orang lain, ya. Jadi jangan selalu kita pakai Al-Quran, selalu kita pakai hadis untuk menyerang orang lain. Ya, pakailah untuk memperbaiki diri kita. Ya, kemudian yang kedua, terkait dengan tadi cerita Nabi Sulaiman, ya ada riwayat yang mengatakan bahwa pada akhirnya Nabi Sulaiman itu menikah dengan Ratu Bilqis, ya, Ratu Bilqis. Dan juga di riwayat lain juga ada yang mengatakan bahwa Nabi Yusuf alaihissalam pada akhirnya itu menikah dengan Siti Zulaiha. Nah, itu apakah riwayat itu bisa dipertanggungjawabkan atau bagaimana? Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi ayat Al-Quran itu memang ada dua secara garis besar. Ada muhkamat, ada mutasabihah. Mutasabihah itu bermakna samar-samar atau multimakna. Ya, samar-samar atau banyak makna. Dan itulah yang bisa membuat orang berbeda pendapat, tetapi tidak boleh saling menyalahkan. Ya. Muhkamat itu pada prinsipnya kita sama semua, dan itu yang prinsip, ya. Di situ waladzi anzalaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun, ya, hunna ummul kitab, itu yang utama, ya. Seperti Al-Ikhlas itu kan jelas-jelas, ya, tidak ada tentangan tentang tauhid. Kemudian uharu mutasabihatun, ya itu. Jadi memang ada dua. Nah, orang-orang di sini dikatakan sebenarnya yang paling menguasai ta'wil hanya Allah. Dalam artian itu kita kembali kepada Allah dan harus ikhlas seperti tadi itu. Jangan sampai ini dijadikan alat untuk lawan politik, untuk ya. Jadi situlah terletak kejujuran seorang yang memaknai Al-Quran. Ada memang yang menakuti kita. Jangan kau berusaha menafsir Al-Quran kalau belum cukup ilmu. Jadi kapan? Ya, sebenarnya sekarang ini kita berada pada era di mana sangat banyak referensi yang menjadi perbandingan. Tapi itulah selalu nama itunya itu kan Allah. Dan tidak ada yang mengetahui itu kecuali Allah, ya. Jadi hanya Allah lah yang mengetahui ta'wil sesungguhnya. Warasib ilmi yaqulun amanna kullun min rabbina. Ya. Jadi semua itu dari Allah. Di situ orang-orang yang menekuni Quran berkata begitu. Ya. Kemudian wa ma ya'lamu ta'wili illallah warasib ilmi yaquluna amanna bihi kullun min rabbina wa mazzakaru illa ulul albab. Jadi orang-orang yang memiliki pengetahuan, ya. Dan ada yang mendalami tentang ini, dan kita bertanyalah kepada orang yang mendalami kalau kita awam, ya. Kemudian tadi itu tentang Ratu Bilqis dan Sulaiman, tidak ada di Quran menyinggung dia nikah. Yang disinggung adalah dia beriman kepada Allah, menjadi muslim, mengikuti ajarannya Sulaiman. Demikian pula Yusuf dan Sulaiha tidak ada dalam Al-Quran kecuali di sumber lain, tapi dalam Al-Quran tidak disebut sama sekali. Itu dari Indo itu.